Alamak, najisnya. Halo guys. Jadi di sini kita sedang membuat item-item yang akan digunakan untuk di kuesioner yang akan diedarkan menggunakan pendekatan dari teorinya Bandura. Ada bapak-bapak, teman-teman. Aduh gantengnya. Kita membuat item-item atau pertanyaan-pertanyaan nanti akan diberikan dalam bentuk form terhadap partisipan-partisipan kami. Jadi cara kami memilih item itu dengan cara tentunya awalnya itu mengambil alat tes. Dari alat tes kita lihat pertanyaannya apa. Dari alat tes yang kita pilih itu jadi ada skala 1 sampai 5 kayak skala Likert gitu. Nah, terus pertanyaan-pertanyaannya kita buat terinspirasi dari alat-alat tes itu. Baik, di sini juga saya dan teman saya Mario di depan sedang merancang dalam pembuatan kuesioner yang akan diedarkan untuk menilai self-efficacy yang ada dari 20 item atau 20 soal. Aman nggak, teman-teman? Aman nggak? Masih aman? Selebel. Data yang sudah diperoleh dari Nestforms perlu dimasukkan ke dalam bentuk Microsoft Excel. Jika ditemukan data yang masih berupa teks atau tidak kebaca sebagai angka, buat formatnya dengan menggunakan rumus sama dengan value agar Excel dapat mengenalinya sebagai angka dan bisa dihitung. Selanjutnya, hitung total skor yang diperoleh oleh masing-masing responden menggunakan rumus sama dengan sum untuk menjumlahkan nilai pada baris sesuai dengan data responden. Setelah mendapatkan total skornya, lakukan perhitungan variance untuk setiap item atau pertanyaan dengan menggunakan rumus sama dengan var.p untuk melihat sejauh mana penyebaran data dari setiap item. Jadi untuk mencari alpha cronbach kita bisa menggunakan rumus K per K-1 dikali 1 kurang total variance item per variance total. Kalau dari data yang kita ambil sini udah dapat itemnya itu 20, sum item variance-nya itu 18,43 dan variance totalnya itu 210. Jadi kalau dihubungkan untuk alpha cronbach bisa dibuat 20 per 20 kurang 1 dikali 1 kurang 18,43 per 210,09. Dan hasilnya akan tercantum seperti pada Excel di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam statistik. Sederhananya, kita akan menentukan 3 hal. Nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Untuk yang pertama, nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu kita memakai rumus sama dengan max dalam kurung total dari nilai yang kita dapatkan dari data. Lalu sama dengan untuk nilai terendah kita pakai rumus sama dengan min, lalu kita campurkan ke dalam total data yang kita dapatkan. Lalu untuk yang di bagian nilai rata-rata kita pakai rumus sama dengan average, lalu total nilai data yang kita dapatkan. Saya akan mengerjakan bagian nilai paling tinggi dan nilai tengah. Untuk nilai paling tinggi menggunakan rumus mode titik single lalu blok bagian total dari nilainya. Sebaliknya pun begitu untuk nilai tengahnya, hanya mengganti rumusnya saja yaitu media lalu blok bagian total dari nilai keseluruhannya. Halo, perkenalkan saya Joanna Pilia sebagai PIC 7. Di sini saya bertugas untuk menambahkan pertanyaan kuesioner atau tes berupa teks di lampiran 1 dengan cara mengetik di Word secara langsung dan juga memasukkan respon di lampiran B1 pada MS Forms yang telah kami buat. Oke. Perkenalkan, saya Valerin sebagai PIC 8. Di sini saya bertugas dalam mengisi identitas beserta NIM dari setiap PIC yang ada di kelompok. Kemudian, saya membuat tabel pada bagian reliabilitas internal yang ada di bab 3 metode penelitian. Lalu saya mencantumkan isi pada tabel 3.1 seperti hashtag question atau item, sum of item variance, variance of total score, dan Cronbach alpha, beserta dengan nilai-nilainya. Hidup Jokowi! Nah, setelah gambar dan tabel sudah ditaruhkan di dalam filenya, Anda mau menambahkan caption kepada gambar atau tabelnya. Untuk melakukannya, pencet tombol references, dan dari references, di bagian tengah kanannya, ada tombol insert caption. Dari insert caption ini, muncullah sebuah window, di mana Anda dapat menambahkan atau membuatkan caption untuk gambar atau tabel yang kalian ingin menambahkan. Nah, setelah Anda membuat caption untuk tabel atau gambar, Anda mau membuat daftar tabel dan gambar.
Untuk melakukannya di halaman references yang sama, insert table of figures. Dari itulah ada pilihan untuk caption labelnya. Itu bisa menjadi tabel dan gambar. Dan jika gambar belum ada di pilihan caption label, Anda harus membuat format untuk daftar gambarnya sendiri. Setelah beres, formatnya udah beres untuk tabel atau gambar, silakan klik OK dan table of figures-nya bakal muncul sendiri. Perkenalkan, saya Gracia sebagai PIC 10. Di video singkat ini saya akan menunjukkan cara memasukkan foto kelompok ke dalam laporan UTS kami pada lampiran C1. Pertama, saya langsung ke bagian lampiran, lalu menyisipkan foto kelompok kami yang di dalamnya kami sedang berkumpul untuk mengerjakan tugas ini. Setelah itu, saya membuat hyperlink agar jika diklik langsung menuju ke lampiran C1 ini. Sekian, terima kasih. Wait.